Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizan dengan NIM 056650849 dari Prodi Sistem Informasi dari UT Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas tentang pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, pada tugas satu ini kita diberikan contoh kasus, yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Kemudian pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Kemudian data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Dan pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi si pasien tersebut. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, tugas saya adalah membuat tahapan langkah-langkah dalam pembuatan entity relationship diagram. Nah, kemudian hasil analisis dari soal tersebut, yang pertama tahap-tahap yang kita lakukan yaitu mengidentifikasi dan menetapkan entity. Nah, dari cerita kasus tersebut, kita bisa identifikasi sebuah entity yaitu dokter, kemudian pasien, kemudian administrator. Kemudian ketiga ini kita kan sudah menentukan identifikasi. Maka tahap pertama di sini saya memakai YED Graph Editor untuk membuat diagram ERD. Kita buka terlebih dahulu aplikasi YED-nya. Kita new dokumen. Kemudian kita pilih palette untuk entity relationship. Nah, di sini kita tambahkan 3 entity, yaitu admin, administrator, dokter, kemudian pasien. Nah, di sini kita sudah ada 3 entity. Kemudian tahap kedua, kita menentukan atribut-atribut dan kunci atau primary key di setiap entity. Di mana hasil analisis saya, dokter, dalam entity dokter, dia memiliki atribut yaitu ID dokter sebagai primary key, kemudian nama dokter, spesialis, waktu kerja. Jadi kita tambahkan primary key terlebih dahulu. ID dokter. Kemudian nama dokter. Setelah nama dokter, spesialis, kemudian waktu kerja. Nah, untuk menghubungkan atribut dan entity, kita pakai garis ini. Kita hubungkan dulu. Kemudian, pada entity pasien, ada ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat pasien, nomor HP pasien. Jadi kita tambahkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, kemudian nomor HP. Rapikan dulu. Kemudian kita hubungkan antara atribut dengan entity. Setelah itu, dalam entity admin atau administrator itu ada ID admin, nama admin, waktu jaga. ID admin, nama admin, kemudian waktu jaga. Terus kita hubungkan. Oke, kita rapikan dulu. Nah, setelah kita sudah memiliki entity dan atribut, pada tahap selanjutnya kita mengidentifikasi dan menetapkan relasi atau hubungan antara entity. Kemudian kita menentukan sebuah foreign key. Jadi kita membuat table untuk menentukan entity, di mana kita bisa mengidentifikasi relasi dengan memakai tabel ini. Di mana dalam entity dokter, dia dapat memeriksa pasien. Jadi dokter memiliki hubungan dengan pasien. Begitu sebaliknya, pasien memiliki hubungan dengan dokter. Kemudian dokter dapat menyimpan data pada admin.
Kemudian pasien ditangani dokter atau diperiksa oleh dokter, kemudian pasien mendaftar pada admin, admin mendaftar atau melayani pasien, kemudian admin menyerahkan pada dokter. Nah, setelah kita identifikasi, maka di situ kita dapat menentukan relasi antara tiap entiti. Jadi dokter dengan pasien, kemudian pasien dengan admin, admin dengan dokter, begitu. Nah, di sini kita buat relasi antara dokter dan admin, yaitu simpan data. Kemudian dokter dan pasien itu memeriksa pasien. Kemudian pasien dan admin itu mendaftar atau admin melayani si pasien tersebut. Mendaftar. Oke. Nah, kemudian setelah kita menentukan relasi, kita harus menentukan derajat relasi setiap himpunan. Nah, dari hasil analisis saya, aturan bisnis rumah sakit untuk menentukan jumlah maksimum hubungan, maka diketahui banyak dokter itu bisa memiliki banyak pasien, jadi hubungannya banyak ke banyak. Kemudian banyak pasien mendaftar pada banyak administrator, dan banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter, dan banyak dokter dapat memeriksa ke banyak pasien. Nah, dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa semuanya bersifat many to many. Semua relasi tersebut itu sifatnya many to many. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, karena relasi tersebut many to many, maka kita harus membuat atribut asosiatif, di mana ketika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti, dan atributnya adalah primary key dengan memecah relasi tersebut. Nah, dari relasi tersebut terdapat kita memunculkan entitas baru, yaitu pendaftaran. Dalam relasi daftar, kita dapat memecahnya menjadi pendaftaran, di mana pendaftaran tersebut memiliki atribut ID pendaftaran. ID pendaftaran sebagai primary key, kemudian ID admin dan ID pasien itu adalah foreign key, yaitu sebagai admin ID rujukan gitu. Nah, kemudian untuk relasi dokter dan pasien, kita muncul entitas pemeriksaan. Pada entitas pemeriksaan tersebut, atributnya yaitu ID pemeriksaan sebagai primary key dan waktu pemeriksaan, serta ID dokter dan ID pasien. Kemudian entitas data. Nah, entitas data ini didapat dari memecah relasi antara admin dan dokter, dan memiliki atribut ID data serta ID admin dan ID dokter sebagai foreign key. Oke, selanjutnya kita buat entity hasil dari pecahan relationship tersebut. Sini dalam relasi admin dan dokter, maka entitasnya adalah data. Kemudian pada entity antara admin dan pasien, kita muncul entitas pendaftaran. Kemudian dalam relationship antara dokter dan pasien, muncul entitas pemeriksaan, di mana entity tersebut memiliki primary key, yaitu ID pendaftaran. Kita buat ID pendaftaran. Kemudian ini sebagai foreign key, ID admin. Kemudian ID pasien. Kita buka dulu. Oke, setelah itu kita isi juga dalam entitas pemeriksaan ada ID pemeriksaan. Ini ID pemeriksaan. Waktu pemeriksaan. Kemudian ID dokter dan ID pasien sebagai foreign key. ID pasien kita hubungkan.
Kemudian dalam entitas data, di mana entitas data ini hubungan antara administrator dan dokter, di mana memiliki ID data, ID admin, dan ID dokter sebagai foreign key. ID data, ID foreign key, ID dokter sebagai foreign key, ID admin. Kita bukan dulu. Oke, setelah itu kita lakukan penghubungan antara relasi. Jadi di sini kita hubungkan dulu dokter menyimpan data dan kepada entitas data. Kemudian di sini akan muncul relationship baru sebagai penghubung, yaitu admin Kemudian di sini dapat muncul relationship baru di mana admin memberikan data tersebut, memberikan data. Kemudian kita konekkan di sini ke sini, kemudian kita konekkan dari entitas data ke relationship memberikan data. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Seperti ini kita rapikan. Oke, sip. Kemudian setelah itu dalam hubungan mendaftar, administrator dan pendaftaran itu adalah melayani pendaftaran. Kemudian pasien melakukan pendaftaran kepada admin. Ini lakukan, dan ini harus kita rapikan. Ini kemudian kita rapikan juga. Oke, nah kemudian untuk relasi ini pasien melakukan atau dokter melakukan pemeriksaan. Kemudian antara pasien dan pemeriksaan mendapat pemeriksaan. Nah, ini kita hubungkan dokter melakukan pemeriksaan. Kemudian pasien mendapatkan pemeriksaan. Begini. Kita rapikan. Nah, jadi ini adalah desain entity diagram relationship. Jadi kurang lebihnya sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.